Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rifka Nadia. Kali ini kita akan membahas latihan soal mengenai sumber energi. Namun sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa sih sumber energi itu? Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Selain itu, sumber energi bisa dibilang sebagai segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun yang besar. Contohnya yaitu matahari, air, dan minyak bumi. Sumber energi itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui seperti matahari, ombak, angin, dan air. Serta sumber energi yang tidak dapat diperbaharui yaitu antara lain minyak bumi, gas alam, batu bara, dan nuklir. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui atau non-renewable adalah sumber energi yang tidak dapat diisi atau dibuat kembali oleh alam dalam waktu yang singkat, bukan proses berkelanjutan. Sumber energi yang dapat diperbaharui Sumber energi yang dapat diperbaharui adalah sumber energi yang tidak akan habis bila digunakan terus-menerus. Sumber energi yang dapat diperbaharui bisa digunakan sebagai energi alternatif. Adapun arti dari energi alternatif adalah semua sumber yang dapat digunakan dan bertujuan untuk menggantikan bahan bakar konvensional tanpa akibat yang tidak diharapkan dari hal tersebut. Selanjutnya adalah latihan soal. Soal yang pertama adalah tindakan menurunkan tingkat radiasi dari reaktor serta peralatan lainnya setelah reaktor tidak beroperasi agar tidak membahayai lingkungan disebut A. Decommissioning, B. Commissioning, C. White, D. Qualification, dan E. Zero energy. PLTN juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya adalah penanganan sampah nuklir perlu biaya besar. Jika tidak digunakan lagi, harus tahap decommissioning yang perlu waktu lama dan biaya besar. Decommissioning adalah tingkat menurunkan tingkat radiasi dari reaktor serta peralatan lainnya setelah reaktor tidak beroperasi agar tidak membahayakan lingkungan. PLTN memerlukan standar keamanan yang ketat karena zat radioaktif sangat tinggi. Risikonya terhadap kehidupan dan lingkungan jika terjadi kebocoran. Jadi, pilihan yang benar adalah A. Mudah kan teman-teman? Soal yang kedua yaitu PLTU Suralaya merupakan pembangkit listrik tenaga uap yang berbahan bakar A. Solar, B. Bensin, C. Biogas, D. Sampah, E. Batu bara. PLTU Suralaya menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama yang memiliki kalori sebesar 5.000 sampai 5.500 dengan jenis sabituminus yang berasal dari tambang Bukit Asam, Sumatera Selatan. Sedangkan MFO, main fuel oil,
dan solar digunakan sebagai bahan bakar cadangan. Jadi, jawaban yang benar adalah E. Mudah bukan? Soal yang ketiga adalah generator dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari uap panas atau kering terjadi pada A. PLTG, B. PLTD, C. PLTU, D. PLTN, E. PLTP. PLTU adalah pembangkit listrik yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari uap panas atau kering. Pembangkit listrik tenaga uap menggunakan berbagai macam bahan bakar, terutama batu bara dan minyak bakar, serta MFO untuk start up. Pilihan yang benar adalah C. Mudah kan kawan-kawan? Soal yang keempat adalah sumber energi yang disediakan oleh alam dan dapat digunakan secara langsung adalah A. Biomasa, B. Biodiesel, C. Nuklir, D. Cahaya matahari, E. Biocair. Energi matahari sangat melimpah jumlahnya, khususnya bagi wilayah yang beriklim tropis. Pemanfaatan sinar matahari adalah dengan menggunakan sel surya yang berfungsi mengubah energi surya menjadi energi listrik. Ada juga yang memanfaatkan sinar matahari untuk memasak dengan menggunakan produk kompor tenaga sinar matahari di negeri India. Jadi pilihan yang benar adalah B. Udah bukan? Berikutnya adalah berikut yang bukan merupakan sumber energi terbarukan adalah A. Batu bara, B. C. Uap air, D. Surya, dan E. Biomasa. Batu bara adalah sumber energi tak terbarukan, berasal dari vegetasi purba yang tertimbun tanah dan mengalami proses alami secara ratusan juta tahun. Pilihan yang benar adalah mudah kan kawan-kawan? Keenam yaitu energi yang tersimpan di dalam biomasa dapat dilepaskan dengan cara A. Dipadatkan, B. Dicairkan, C. Dibakar, D. Dibiarkan, E. Ditimbun. Ketika dibakar, energi kimia dalam biomasa dilepaskan sebagai panas. Jika kita memiliki perapian, kayu yang dibakar di dalamnya adalah bahan bakar biomasa. Limbahnya dapat dibakar untuk menghasilkan uap yang digunakan untuk membuat listrik atau menyediakan panas untuk industri dan rumah. Jadi, pilihan yang benar adalah C. Mudah bukan? Soal selanjutnya adalah bagan di atas menunjukkan pembangkit listrik tenaga A. Diesel, B. Gas, C. Nuklir, D. Pasang surut, dan E. Hidro. Pada bagan di atas menunjukkan bahwa pembangkit tersebut menggunakan mesin diesel sebagai penggerak generator. Pembangkit listrik tenaga diesel PLTD menggunakan mesin diesel sebagai penggerak generator. Bahan bakarnya BBM jenis solar. PLTD tidak menggunakan turbin. Jadi, pilihan yang benar adalah A. Mudah kan teman-teman?
Soal selanjutnya yaitu energi listrik pada pembangkit listrik tenaga surya dihasilkan melalui proses A. Mekanik, B. Efek fotolistrik, C. Pemusatan energi surya, D. Pemendaran cahaya, E. Pemfokusan cahaya. Sel surya atau sel fotovoltaik adalah alat yang merubah energi cahaya menjadi energi listrik dengan menggunakan efek fotolistrik. Jadi, pilihan yang benar adalah B. Mudah bukan? Prinsip kerja pembangkit listrik tenaga surya adalah mengubah energi surya menjadi energi A. Kimia, B. Panas, C. Cahaya, E. D. Gerak, E. Listrik. Pada saat cahaya diserap oleh bahan semikonduktor, energi cahaya menyebabkan elektron-elektron pada bahan semikonduktor mengalami eksitasi, berpindah dari pita valensi ke pita konduksi sehingga bebas bergerak dan menghasilkan listrik. Jadi, pilihan yang benar adalah E. Dan kawan-kawan, gas yang dihasilkan dalam ruang bakar pada pembangkit listrik tenaga gas PLTG akan menggerakkan A. Generator, B. Turbin, C. Baling, D. Boiler, dan E. Kettle uap. Gas yang dihasilkan dalam ruang bakar listrik tenaga gas atau PLTG akan menggerakkan turbin dan kemudian generator yang akan mengubahnya menjadi energi listrik. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Mudah bukan? Peristiwa Chernobyl merupakan pada A. PLTD, B. PLTD, C. PLTU, D. PLTN, dan E. PLTP. Pada 26 April 1986, salah satu reaktor di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl di Uni Soviet meledak. 30 tahun setelah peristiwa tersebut, wilayah Chernobyl menjadi kota mati yang memiliki daya tarik wisata. Jadi, pilihan adalah D. Kan kawan-kawan? Selanjutnya, pembangkit listrik hanya disarankan untuk melayani konsumen pada saat beban puncak adalah A. PLTG, B. PLTD, C. PLTU, D. PLTN, E. PLTP. Waktu start PLTD yang sangat cepat, namun ongkos bahan bakar tergolong mahal dan bergantung dengan perubahan harga dunia yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. PLTD disarankan hanya dipakai untuk melayani konsumen pada saat beban puncak. Jadi, pilihan yang benar adalah B. Mudah bukan? Yang ke-13 itu PLN merupakan stasiun pembangkit listrik termal di mana panas yang dihasilkan diperoleh dari A. Generator, B. Reaktor nuklir pembangkit listrik, C. Boiler, D. Baling-baling, E. Turbin. PLTN adalah stasiun pembangkit listrik termal, tempat panas yang dihasilkan diperoleh dari satu atau nuklir listrik. Pembangkit
yang dapat bekerja dengan baik jika daya keluarnya konstan. Jadi, pilihan yang benar adalah B. Dapat teman-teman. Soal selanjutnya yaitu energi cahaya matahari pada PTS diubah menjadi energi listrik menggunakan efek fotolistrik. Terjadi pada perangkat A. Pemedar cahaya, B. Cermin cekung, C. Cermin cembung, D. Fotovoltaik, E. Pemusatan energi surya. Cahaya matahari dikonversi menjadi listrik menggunakan panel surya atau panel fotovoltaik. Sedangkan panasnya dikonversi menjadi listrik dengan menggunakan perangkat solar thermal. Jadi, pilihan yang benar adalah D. Mudah bukan? Soal selanjutnya yaitu gambar di atas mengubah energi titik-titik menjadi energi listrik. A. Angin, B. Air, C. Surya, E. Panas bumi, E. Lautan. Pada gambar di atas, mereka menggunakan fotovoltaik, itu mengubah secara langsung energi cahaya menjadi energi listrik dengan menggunakan efek fotolistrik. Jadi, pilihan yang benar adalah B. Mudahkan kawan-kawan. Soal selanjutnya yaitu ketika generator diesel darurat pada PLN dinyalakan, maka dapat menghasilkan A. Sisa pembakaran, B. Emisi gas rumah kaca, C. Asap, D. Limbah cair, dan E. Uap air. PLTN tidak menghasilkan emisi gas rumah selama operasi normal. Gas rumah kaca hanya dikeluarkan ketika generator diesel darurat dinyalakan dan hanya sedikit menghasilkan gas. Jadi, pilihan yang benar adalah B. Mudah bukan? Soal selanjutnya, tingkat efisiensi turbin gas pada PLTG rendah sehingga diatasi dengan cara A. Combined method, B. Combined fuel, C. Combined cycle, D. Full cycle, dan E. Partial cycle. Turbin gas yang dibangun antara tahun 1940-an hingga tahun 1950-an efisiensinya hanya sekitar 17%. Hal ini disebabkan oleh rendahnya efisiensi kompresor dan turbin dan suhu masuk turbin yang rendah karena keterbatasan teknologi metalurgi pada saat itu. Turbin gas terpadu dengan turbin uap yang pertama kali dipasang pada tahun 1949 di Oklahoma oleh General Electric menghasilkan daya 3,5 MW. Jadi, pilihan yang benar adalah C. Mudah kan teman-teman? Soal selanjutnya, pembangkit listrik daya kecil yang digerakkan dengan tenaga air disebut A. Geothermal, B. Combined cycle, C. Hydroelectric, E. D. Run of river, dan E. Mikrohidro. Pembangkit listrik mikrohidro adalah pembangkit listrik dihasilkan oleh generator listrik DC atau AC. Mikrohidro berasal dari kata mikro yang berarti kecil dan hidro berarti air. Arti keseluruhannya adalah pembangkit listrik daya kecil yang digerakkan oleh tenaga air. Tenaga air berasal dari aliran sungai kecil atau danau yang dibendung dan kemudian dari ketinggian tertentu dan memiliki debit yang sesuai akan menggerakkan turbin yang dihubungkan dengan generator listrik. Jadi, pilihan yang benar adalah E. Mudah kan? Soal selanjutnya. Zat-zat pengotor Fe, Cl, SiO2, CO2, H2S, dan NH4 ditemukan pada A. PLTG, B. PLTD, C. PLTU, D. PLTN, dan E.
PLTP. Zat-zat pengotor antara lain Fe, Cl, SiO2, CO2, H2S, dan NH4. Pengotor ini akan mengurangi efisiensi PLTP, merusak sudut-sudut turbin, dan mencemari lingkungan. Jadi, pilihan yang benar adalah E. Mudah kan teman-teman? Soal yang ke-20, gas hidrokarbon cair pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. Dinamakan oleh A. LPG, B. LNG, C. CNG, D. CBM, dan E. BBG. LPG atau liquefied petroleum gas atau LPG merupakan gas yang dicairkan dan umumnya disimpan dalam tabung bertekanan tinggi. LPG dapat berupa propana, butana, atau campuran keduanya. LPG diperoleh dengan penyulingan minyak bumi atau diekstrak dari gas alam saat diproduksi. Jadi, pilihan yang benar adalah A. Mudah kan teman-teman? Soal selanjutnya, mengonsentrasikan energi matahari melalui cermin datar yang memanjang dan membentuk U disebut sistem A. Piringan, B. Menata surya, C. Receiver, D. Generator, dan E. Cermin parabola. Ada 3 tipe pokok pemanfaatan panas matahari, misalnya menggunakan cermin parabola, piringan Stirling, dan menata surya. Sistem cermin parabola mengonsentrasikan energi matahari melalui cermin datar yang memanjang dan berbentuk U. Sistem piringan Stirling menggunakan cermin piringan yang mengonsentrasikan sinar pantul pada sebuah receiver yang menyerap panas dan meneruskannya pada fluida di dalam mesin kalor. Sistem menata surya menggunakan cermin besar untuk mengonsentrasikan sinar matahari ke puncak menara di mana terpasang receiver berisi fluida. Jadi, pilihan yang benar adalah E. Mudah kan teman-teman? Soal selanjutnya, senyawa utama yang terdapat pada biogas adalah A. SO2, B. CH3, E. CH4, D. C2H6, dan E. C3H8. Kandungan utama dalam biogas adalah metana, CH4, dan karbon dioksida, CO2. Jadi, pilihan yang benar adalah C. Mudah bukan? Soal selanjutnya, listrik tegangan tinggi dari trafo step up dialirkan ke gardu-gardu listrik pada pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) melalui A. kincir, B. rotor, C. antena, D. jaringan distribusi, E. trafo step down. Putaran rotor pada generator menghasilkan listrik yang diumpankan pada trafo step up. Listrik tegangan tinggi pada trafo step up dialirkan melalui jaringan distribusi ke gardu-gardu listrik dan selanjutnya diturunkan tegangannya menggunakan trafo step down untuk dialirkan ke pelanggan. Jadi, pilihan yang benar adalah D. Mudah kan? Soal selanjutnya, magma merupakan sumber energi yang diperoleh dari berupa A. lelehan bebatuan, B. panas bumi, C. metana, D. etanol, dan E. gas. Sumber energi panas bumi atau geotermal dapat berasal dari berbagai kedalaman, dari yang dekat permukaan bumi hingga yang letak jauh di perut bumi, di mana magma berada. Energi geotermal dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik, yaitu dengan menggunakan sistem turbin uap yang terhubung dengan generator. Jadi, pilihan yang benar adalah B. Mudah bukan kawan-kawan? Soal selanjutnya, energi alternatif sering disebut green energy karena A. warnanya hijau,
B. Berasal dari alga. C. Pasti terbarukan. D. Berupa biomasa. Dan E. Ramah lingkungan. Green energy adalah suatu istilah yang menjelaskan apa yang dianggap sebagai sumber energi dan tenaga yang ramah terhadap lingkungan. Jadi, pilihan yang benar adalah E. Mudah bukan teman-teman? Berdasarkan pembahasan tentang materi sumber energi, dapat disimpulkan bahwa sumber energi adalah alat dan bahan yang menghasilkan energi. Sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui antara lain matahari, ombak, angin, dan air. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui antara lain minyak bumi, gas alam, batu bara, dan nuklir. Sekian beberapa latihan soal yang tidak terlalu rumit jika kita paham dengan materinya. Ternyata fisika sangat mudah ya jika kita sering berlatih. Teman-teman juga jangan lupa untuk belajar dan berlatih, serta banyak-banyak baca bukunya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.